Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Elda. Nah, di sini kakak akan mengisi materi tentang vektor. Ya, sesuai dengan permintaan kalian, kemarin banyak yang minta tentang video pembelajaran kan dibandingkan dengan virtual meeting. Oke, sekarang kita lanjut ya ke materi vektor. Video ini PPT-nya tuh sama dengan PPT yang sudah kakak kirimkan 2 minggu sebelumnya. Ya, jadi di sini kakak hanya menjelaskan lebih dalam tentang materi vektor. Oke. Kita mulai. Di sini, yang pertama, apa itu besaran vektor dan besaran skalar? Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya, perpindahan, gaya, percepatan, kecepatan, dan momentum. Sementara besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai, ya. Contoh dari besaran skalar itu ada suhu, massa, waktu, dan kuat arus. Bedanya apa, Kak? Bedanya ketika besaran vektor kita ambil, contohnya adalah kecepatan. Pada kehidupan sehari-hari, kalian sering kan menggunakan alat transportasi. Nah, alat transportasi itu dia punya yang namanya kecepatan di speedometer. Biasanya kan ada tuh ya, untuk kayak motor, mobil, dan sebagainya gitu. Ya kalau nggak salah speedometer ya kalau nggak salah ya. Nah, itu kan ada 20, ada 40 ya, ada 60 ya kan. Nah, itu mengukur kecepatan kalian. Nah, ketika kalian mengendarai alat transportasi, itu pasti kalian kan nggak cuma lurus aja kan. Nah, pasti itu kalian akan belok kanan kiri kayak gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan arah ya. Untuk kayak kalian pasti nentuin dong ya kan, arahnya mau kemana, tujuan kalian ya, itu dinamakan arah. Sementara kayak kecepatannya itu 20, 40 kayak gitu, itu dinamakan dengan nilai. Nah, itu dinamakan dengan besaran vektor. Jadi dia punya nilai dan juga punya arah gitu. Nah, untuk besaran skalar, contohnya itu kan di sini ada suhu. Ya. Suhu, biasa kan diukur suhunya kan. Suhu kalian tuh berapa? Bisa 35, 36, 37 seperti itu. Nah, massa contohnya adalah berat badan kalian. Ada yang 40, 50. Nah, itu kan cuman kayak berupa nilai, ya kan? Berupa angka. Nah, ketika berupa angka, itu yang dinamakan dengan besaran skalar. Seperti itu bedanya ya. Nah, lanjut ke notasi dan gambar vektor. Untuk notasi dan gambar vektor, ya, vektor digambarkan oleh sebuah anak panah. Nah, panjang anak panah ini, ya, yang ini, dia mewakili besar atau nilai, sedangkan arahnya, dia mewakili arah vektor. Arah vektor tuh kemana aja, Kak, nih? Kalian tahu ini disebut dengan apa sih? Titik koordinat ya, koordinat kartesius, atau bisa juga kita menggunakan arah mata angin. Nah, seperti itu. Nah, dia bisa mengarah ke sumbu X, bisa juga ke sumbu Y, atau bisa di antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, itu tentang gambar vektor. Jadi dia berupa anak panah. Jadi ketika kalian menggambar vektor, jangan lupa ada panahnya, karena panah itu melambangkan arah dari vektor ya. Ciri khas vektor dia berupa arah ya, mewakili arah. Kita lanjut ke penjumlahan vektor. Nah, ini ada juga di soal di tugas 4 ya. Tugas 4 dia menentuin arah ya. Resultan dua vektor sejajar ya. Sejajarnya bisa atas bawah, bisa juga sejajarnya nih kayak gini. Oke. Dia masih dalam satu garis. Nah, ingat vektor lagi-lagi dia memperhatikan arah. Arahnya itu bisa kanan dikurang kiri, kanan dikurangi kiri, bisa juga atas kurangi bawah. Ya, maksudnya kanan nih, kalian lihat ini, dia arahnya kan ke kanan. Nah, berlawanan kan? Nah, ini arahnya ke kiri. Maka, kalau misalkan dia arahnya berlawanan, dia harus dikurang. Jadi, kita dapat resultannya A dikurangi dengan B. Kanan dikurangi dengan yang kiri. Seperti itu ya. Maka dapat 50 km dikurangin 30 dapat 20 km. Nah, gimana Kak kalau yang searah? Ini kan searah nih, sama-sama ke kanan. Kalau dia searah, maka dia akan ditambah resultannya. Jadi 30 tambah 20 sama dengan 50 kayak gitu. Jadi lagi-lagi kalau ada soal seperti ini, kalian perhatikan arah kanan ke kiri
atau kanan ke kanan. Nah, kalau arahnya sama pasti ditambah, kalau arahnya berbeda pasti dikurang. Oke? Jadi kalian lihat arah panah. Ingat vektor dia memainkan kata arah. Nah, lanjut ke resultan dua vektor yang tegak lurus. Kalian tahu tegak lurus? Nih, X dan Y, itu dia tegak lurus. Oke? Nah, besar resultan perpindahan adalah R. Nih, kita lambangkan dengan R. R sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan arahnya berupa tan theta sama dengan Y per X gitu. Nah, untuk kalian menghitung tan ini jarang banget ditanya, karena kalau misalkan kayak kalian ditanyakan soal tan ini, biasanya nggak cuman cukup sampai perhitungannya nggak cuman sampai tan theta sama dengan misalnya 60. Nah, yang ditanya itu adalah sudutnya. Nah, sudutnya ini kalian harus hitung dengan kalkulator yang ada, kalkulator sudut yang ada radiannya. Radian dari 60 itu berapa? Gitu. Radian dari tan 60 ya, maksud kakak. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang tan ini dia jarang banget ditanya. Nah, biasanya yang ditanya itu hanyalah resultannya. Jadi resultannya sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Oke, dapat deh. Nih. Seperti itu. Nah, Kak, yang ini gimana, Kak? Nah, ini hanya nilai dari si tannya aja. Tannya sama dengan tan tetanya sama dengan 3/4. Jadi belum sampai ke sudutnya. Sudutnya itu ada berapa derajat gitu, kan? Karena sudut itu satuannya kan derajat. Gitu. Itu baru sampai tan tetanya aja. Gitu, belum sampai ke sudutnya. Kan biasanya di sini ada sudut kan? Ya, nah. Nanti kalau sudah ada sudut, kalian harus hitung ke sampai sini, ke radiannya itu. Oke, paham ya? Jadi kalau misalkan untuk nanya resultan dua vektor yang tegak lurus, biasanya dia menghitung si resultannya ini. Ya, resultannya ini akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, kayak gitu. Nah, selalu ditambah nggak, Kak? Ya, selalu ditambah. Oke, untuk mencari resultan ini gitu. Nah, kalau misalkan kalian nggak ada radiannya berapa, kalian biasanya hitung sampai tan tetanya aja nilainya berapa gitu. Resultan dua vektor yang mengapit dua sudut. Nah, untuk yang ini yang dari awal nih, dari yang atas ini dia hanya kayak turunan rumusnya, asal muasal si rumus yang akan kita gunakan, yang itu yang ini. Jadi sebenarnya rumusnya yang kita pakai adalah rumusnya yang ini aja. R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta gitu. Nah, sudutnya di sini. Ini arah A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Cos dari si sudut ini. Itu ya. Jadi yang kalian akan gunakan ini adalah rumusnya yang ini. Tuh. Oke, tolong. Nah, ada juga kalau misalkan dia nanya selisih. Untuk pertanyaan selisih itu nanti dia R sama dengan di PPT udah ada, cuman di sini kakak hilangin A kuadrat plus B kuadrat min ya, negatif 2AB cos theta. Gitu. Nah, ini untuk selisihnya. Melukis resultan beberapa vektor dengan metode poligon. Oke. Ingat, vektor itu dia sangat berkaitan dengan yang namanya arah. Nah, untuk melukis vektor, untuk menentukan persamaan ini, kalian lihat arahnya lagi. Lagi-lagi kalian harus melihat yang namanya arah. Nah, sini apabila ada arah vektor yang tak seirama atau tak searah, dia akan bernilai negatif. Contohnya yang gambar ini, gimana sih, Kak, maksudnya searah? Nih, maksudnya gini nih. Set. Ini arahnya kan ke sini, langsung sini ke sini. Nah, ketika ketemu R dia nabrakan, berarti si R ini dia nggak searah gitu, atau bernilai negatif. Nah, sebenarnya persamaannya itu
Kayak A plus B plus C. Nah, si R ini nggak searah kan? Berarti dia negatif R. Sama dengan 0. Oke. Nah, karena di sini negatif, kita bikin jadi A plus B plus C sama dengan dia pindah ruas. Ya, pindah ruas jadi R. Nah, kita dapat deh persamaannya. Jadi R sama dengan A plus B plus C. Gitu. Jadi kalian lagi-lagi harus lihat yang tidak seirama nih. Kan nih udah set. Nah, nabrak gitu kan pas di R. Nah, berarti si R ini dia nggak seirama nih. Harusnya kita kan lanjut terus kan. Nah. Oke, contohnya nih. Gimana menentukan persamaannya, Kak? Aku masih nggak paham, ya kan? Nah, contohnya untuk soal yang satu nih, yang persamaan 1, kalian lihat lagi. Ini C, ya. Kalian lihat lagi. Ini A ke B. Nah, si C-nya nabrak. Jadi persamaannya A plus B sama dengan C, ya. Gitu. Atau awalnya dia A plus B bin C sama dengan 0. C-nya pindah ruas, gitu ya. Jadinya dapat persamaan yang ini. Terus yang kedua, ini 1, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Yang kedua, nah kalian lihat lagi A-nya ke sini, B-nya ke sini lagi. Nah, ternyata mereka semuanya seirama. Kalau seirama, berarti seperti ini. A plus B plus C sama dengan 0. Jadi semuanya positif. Jadi di sininya dia persamaannya sama dengan 0. Begitu. Nah, lanjut lagi. A udah nabrak C. Berarti kita lihat ke yang B. B ke C, ya, seirama. Nah, pas dia nya nabrak. Berarti B plus C sama dengan A. Atau B plus C min A sama dengan 0. A-nya pindah ruas. Jadi kita dapat B plus C sama dengan A. Gitu. Lanjut lagi yang contoh 4. Nah, kalian lihat nih. A ke C. Nah, masih seirama. Ketemu B. Ya, dia nabrak nih panahnya ya. Nah, kalau dia nabrak berarti A plus C. A udah ketemu sama si C nih searah. Ketika ketemu B, dia nggak searah. Nah, berarti kita B-nya jadi negatif. Atau B-nya pindah ruas. Jadi yang ini ya persamaannya A plus C sama dengan B. Gitu. Nah, kalau kalian nggak paham, putar lagi videonya, oke? Menjumlahkan vektor dengan metode uraian. Oke, kita lanjut ya, kita ngebut nih. Menguraikan vektor menjadi komponennya. Ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y, oke? Paham ya, sumbu X sama sumbu Y. Nah, kalau ada vektor kayak gini, dia saling tegak lurus, oke? Nah, untuk yang X, kita pakai persamaan itu, dia namanya cos. Kalau yang Y, itu dia pakai persamaannya sin. Pasangannya ya. Tuh. Nah, kalau nyari A yang ini, pakai AX plus AX kuadrat plus AY kuadrat. Sama kayak yang sebelumnya, R sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Sama kayak gitu. Tannya juga sama. Kalau yang sebelumnya Y per X. Tuh masih sama. Oke, nih. Samanya sama yang mana sih, Kak? Nih. Tuh, bedanya kalau ini cuma nentuin si resultannya aja. Kalau yang ini dia kan kita sudah mulai menentukan si AX sama si AY-nya ya. Nilai dari si AX terhadap sumbu X ya, resultan terhadap sumbu X, nih sumbu X ini, dan juga resultan terhadap sumbu Y-nya, si AY. AX-nya ingat X berarti pakai cos, A cos theta, Y berarti A sin theta gitu. Nah, ini belum selesai nih. Kalau misalkan yang ditanyakan A, kalau ditanyakan A, kalian cari lagi pakai akar dari AX kuadrat plus AY kuadrat gitu ya.
Nah, biasanya satuannya itu adalah Newton, sama seperti satuan resultan. Jadi ini kita mencari resultan kayak yang tadi sebelumnya ya. Kita lanjut ke contoh soal 1. Sebuah vektor panjangnya 20 cm dan dia membentuk sudut 30 derajat nih, panjangnya cm. Nah, kalau panjangnya cm pasti akhirannya juga cm, bukan Newton. Jadi kalian lihat lagi, dia satuannya dalam Newton atau cm gitu. Kalau pakai cm, akhirnya juga cm. Kalau pakainya Newton, nanti di sini akhirnya juga pakai Newton, gitu ya. Nah, dia terhadap sumbu X positif seperti pada gambar di bawah ini. Tentukanlah komponen-komponen vektor pada sumbu X dan Y. Ingat, tadi X sama Y. Kalau X itu terhadap cos theta, kalau Y itu terhadap sin theta. Nah, sudutnya 30 derajat, gampang kan? Berarti sudutnya sin cos 0 30. Berapa lagi? 45. Terus 60 90. Nah, ini kalian udah belajar belum? Udah tahu kan sudut-sudutnya? Kalau nggak salah di mat udah belajar deh di mat. Nah, sin 0 0, cos 0 itu 1, sin 30 itu setengah, ini tambahin akar 2, ini tambahin akar 3, nah ini 1. Nah, kalau untuk yang cos dia cuman kebalikannya, jadi dibalik doang gitu, akar 2 setengah ini 0, jadi sini itu kebalikan sama si cos gitu. Nah, kita lihat cos 30 nih, sini nilainya setengah akar 3, berarti kita pakai ya setengah akar 3. Berarti ini coret sisa 10 akar 3 cm. Udah sampai situ aja. Nah, untuk perhitungannya nggak apa-apa. Misalkan di sini kan ada akar 3-nya. Nah, kalian tulis aja jadi 10 akar 3. Nggak usah kalian urain akar 3 itu nilainya berapa. Jadi cukup sampai sini aja juga udah benar gitu. Jangan lupa satuannya. Terus sin 30 nilainya setengah. Berarti 20 dikali setengah nilainya 10 cm kayak gitu. Jadi ini untuk menguraikan komponen-komponen vektor pada sumbu X dan juga pada sumbu Y gitu. Nah, ini A-nya nggak diketahui karena A-nya sudah A-nya nggak ditanya karena sudah diketahui gitu ya. Jadi kalian hanya mencari uraian dari komponen si X dan juga si komponen Y gitu. Ini jadi gampang. Jadi kalian kalau ada salah ini harus bisa. Cuman AX sama dengan A cos theta dan Y-nya A sin theta. Awas ya, jangan sampai salah ya. Oke, menjumlahkan vektor melalui vektor-vektor komponennya. Ini kakak langsung ke intinya aja ya. Oke, intinya nanti di akhir kalian akan menjumlahkan seluruh vektor X dan juga seluruh vektor Y gitu. Nih, langsung kakak ke contoh soalnya aja. Ini ada si koordinat Kartesius ya. Pada koordinat Kartesius ini ada masing-masing ada F1, ada F2, ada juga F3. Nah, dia punya nilai yang beda-beda dan juga F1 di sini ada si sudut 30 derajat gitu. Yang ditanya adalah besar resultan ketiga vektor. Jadi kita harus tahu nih berapa nilai F1, F2, dan F3. Yang sebelumnya sudah kakak bilangin, kalian akan memakai si F ini. Kalian akan mencari vektor X dan juga vektor si FY-nya. Gitu. Nah, di sini ada F1, F2, dan F3. Loh, Kak, kok ini F1-nya ada sudutnya? Gimana nih, Kak? Ingat, vektor atas kurang bawah. Ingat ya. Terus kanan dikurangi kiri. Ingat. Nah, tuh harus kalian ingat. Nah, untuk F1 ini sama seperti yang sebelumnya, masih sama. Lihat, kita cari si Fx. X dia berarti berkaitan dengan cos, ya. Maka di sini F1-nya yang ini kita cari F cos theta
Ya, oke. Jadi si F1 kalau kita tarik garis, nah, jadi dia terhadap sumbu X juga, terhadap sumbu Y-nya juga. Kalau F3 dia hanya terhadap sumbu Y. Kalau F2 dia hanya terhadap sumbu X. F1 karena dia membentuk sudut, sumbu Y-nya ada, sumbu X-nya juga ada gitu. Nah, untuk F1 kita cari F cos theta ya. Ingat yang kita cari yang hanya membentuk sudut ya. F cos theta. F-nya berapa di sini? 4 kan? Berarti 4 dikali cos dari sudutnya di sini adalah 30. 4 dikali cos 30. Cos 30 tadi setengah akar 3 ya. Jadi dicoret-coret sederhanain 2 akar 3 Newton. Karena di sini pakai Newton gitu. Kalau misalkan senti pakai senti, karena di sini Newton pakainya Newton juga sama. Nah, lanjut F2 sama dengan, nah F2-nya langsung tulis aja. Karena dia nggak ada sudutnya, nggak ada yang harus kita hitung gitu. Nah, akar 3 sigma fx sama dengan, nah ingat nih atas kurang bawah, kanan kurang kiri. Yang kanan siapa? Si F1. 2 akar 3 dikurangi 6 akar 3 sama dengan min 4 akar 3 gitu. Nah, kita lanjut ke yang kedua, sumbu Y-nya terhadap sumbu Y, tadi terhadap sumbu X. F1, ingat yang membentuk sudut, dia juga ada sumbu Y, nilai sumbu Y-nya juga ada ya, jadi kita uraikan juga, kita hitung juga. Untuk F1 terhadap sumbu Y, ingat pakainya adalah sin. Jadi F sin theta 4 dikali setengah sin dari 30. 4 kali setengah sama dengan 2 Newton. Nah, kalian lihat lagi yang terhadap sumbu Y. Ada si F3. F3 nilainya 2 Newton. Nah, kita jumlahin deh. Sigma Fy-nya sama dengan atas dikurangi bawah. Yang atasnya itu F1, 2 Newton. Bawahnya itu adalah F3, juga 2 Newton. Maka hasilnya adalah 0 Newton. Gak ada gaya ya. Berarti resultan yang kita cari tetap caranya pakai F sama dengan sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Berarti ini kita kuadratin ya. Kita kuadratin min 4 akar 3 kuadrat. Ini sama aja. Kalau misalkan ada akar gini, buat kalian yang masih bingung, ini tuh nilainya di mana ya? Di sini deh. Min 4 akar 3 kuadrat. Berarti nilainya min 4 pangkat 2 itu 16 dikali. Nah, akar 3 di sini kuadrat berarti nilainya 3. Jadi 16 kali 3 hasilnya adalah 48. Akar 48 bisa dapat 4 akar 3 dari mana? Nih, dari sini nih. Ujung-ujungnya ke di awalnya dia lagi kayak gitu. 4 akar 3 bedanya dia adalah positif 4 akar 3 Newton ya, positif gitu. Jadi yang ini caranya memang agak panjang, jadi kalian harus sabar untuk ngerjain soal yang ini gitu. Karena ini kalian harus cari yang ada sudutnya. Belum kalau sudutnya 2 berarti kalian lebih panjang lagi kayak gitu. Nah, kalian cari dulu sumbu X-nya sampai ketemu sigma fx-nya. Nah, setelah sigma fx, kalian cari lagi sigma fy, kalian uraiin lagi yang terhadap sumbu Y itu yang mana aja. Gitu. Setelah selesai, kalian cari resultannya. F-nya di akar terus dikuadratin, gitu ya. Nah, udah selesai. Itu adalah materi dari vektor pada pertemuan sebelumnya. Nah, kalau misalkan ada yang mau ditanyain, silahkan diskusikan di kolom diskusi yang telah kakak sediakan. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.